Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter CRRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lutz Mawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Banda Aceh terima hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia. Berikutnya semangat gotong royong pelaksanaan kurban Gampong Lamtemen. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lutz Mawe, Radio Asalam Uin Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Kota Banda Aceh terima sapi jenis simental bantuan masyarakat atau Banmas dari Presiden Republik Indonesia pada perayaan Idul Adha. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Wali Kota Banda Aceh Eliza Sa'aduddin Jamal menyerahkan secara langsung 1 ekor sapi bantuan masyarakat Banmas dari Presiden Republik Indonesia kepada 4 kecamatan, yakni Kuta Alam, Syahkuala, Meraksa, dan Kuta Raja. Adapun sapi jenis simental yang berbobot hampir mencapai 1 ton atau sekitar 950 kg ini merupakan milik peternak lokal dan disembeli di rumah potong hewan RPH. Dan insya Allah mudah-mudahan ini akan memberikan keberkahan bagi Bapak Presiden Republik Indonesia. Kita doakan beliau senantiasa sehat, senantiasa mendapatkan hidayah Allah, mampu membangun Indonesia yang lebih maju, lebih berkembang, lebih berperadaban ke depan. Terima kasih Bapak Presiden. Insya Allah ini sangat bermanfaat bagi kami. Eliza menambahkan bahwa internal pemerintah Kota Banda Aceh pada Idul Adha juga mengumpulkan 17 ekor sapi dan 9 kambing yang dikurbankan. 2 ekor diserahkan kepada petugas Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota DLHK 3 serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Satpol PP dan WH. Turut dibagikan untuk desa-desa yang minim hewan kurban dan 2 ekor dibawa ke PD Jaya yang merupakan daerah bencana. Adapun sebagai informasi bahwa Pemko Banda Aceh menerima bantuan 250 kupon kurban dari Uni Emirat Arab dan sumbangan dari Bank Aceh Syariah serta 1 ekor sapi dari PT Kereta Api Indonesia KAI dan 40 ekor sapi dari Turki. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Semangat gotong royong mewarnai pelaksanaan ibadah kurban di Gampong Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.
pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tahun ini, masyarakat setempat menyembelih sebanyak 42 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir. Semangat gotong royong mewarnai pelaksanaan ibadah kurban di Kampung Lantemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang dilaksanakan Rabu kemarin. Pelaksanaan ibadah kurban yang meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam itu diharapkan tidak hanya menjadi bentuk pelaksanaan kewajiban semata, tapi juga memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial antar warga. Kecil Kampung Lantemen Timur, Riazil mengatakan peningkatan jumlah hewan kurban tahun ini menjadi bukti tingginya partisipasi dan kekompakan masyarakat. Untuk tahun ini korban Kampung Lantemen Timur berjumlah 42 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Hal ini berkat kekompakan khususnya para kepala dusun, TPG, dan seluruh masyarakat yang luar biasa ada apresiasi. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk satu pengorbanan. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Insert. Yang menjelaskan daging kurban nantinya akan dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima, diantaranya fakir miskin, para janda, serta anak yatim piatu. Riazil juga menyampaikan terima kasih kepada warga yang telah berkurban dan berharap amal ibadah tersebut mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Kepala Dusun Merak Mahlil Mulyana menyebutkan di wilayahnya terdapat 11 ekor sapi dan 1 ekor kambing yang disembelih pada Idul Adha tahun ini. Menurutnya, tingginya partisipasi warga tidak terlepas dari semangat berbagi dan kepedulian sosial yang terus terjaga di tengah masyarakat. Untuk di dusun Merak Kampung Lantemen Timur, seperti biasanya kita warga selalu bergotong royong. Yang pertama bergotong royong dalam mengumpulkan dana untuk membeli hewan kurban. Yang kedua bergotong royong dalam acara penyembelihan sampai dengan pembuat tumpuk dan pembagian. Dan alhamdulillah untuk tahun ini di dusun Merak kita berhasil mendapatkan 11 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Yang menambahkan pembagian daging kurban di Dusun Merak diperkirakan menjangkau sekitar 400 kepala keluarga. Tokoh masyarakat Lantemen Timur yang juga anggota DPR Aceh, Ilmiza Sa'duddin Jamal, turut mengapresiasi pelaksanaan kurban yang dinilai semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurutnya, ibadah kurban tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga menjadi simbol pengorbanan, ketaatan, dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami atas nama warga Dusun Merak, khususnya dan Lantemen Timur secara umum, mengapresiasi apa yang sudah dilaksanakan oleh pimpinan kampung, pimpinan dusun, dan seluruh warga, baik itu warga dusun maupun warga Lantemen Timur secara umum yang bentuk gotong royong partisipasi yang luar biasa sehingga kurban Lantemen Timur itu lebih, saya dengar dari Pak Kecil tadi, lebih dari 42, sekitar 42 lembu dan 8 kambing. Itu sesuatu yang alhamdulillah setiap tahunnya terjaga dengan baik. Ia berharap hukum masyarakat Lantemen Timur tetap terpelihara sebagaimana dicontohkan pada masa Rasulullah SAW, terutama dalam menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar di lingkungan kampung. Demikian Mahfud Tahir melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Unit gawat darurat Puskesmas Mon Gedung tetap siaga saat libur Idul Adha. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana. Di tengah suasana libur Hari Raya Idul Adha, UPTD Puskesmas Menggedung tetap menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Selama masa libur mulai tanggal 27 hingga 29 Mei 2026, layanan unit gawat darurat UGD tetap dibuka dan siaga penuh selama 24 jam. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan, khususnya dalam kondisi kegawat daruratan selama momentum Hari Raya dan libur panjang. Langkah ini juga sejalan dengan instruksi pemerintah Kota Luk Semawe melalui surat edaran Wali Kota terkait penetapan hari libur setelah Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi yang menegaskan agar pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Jadi Puskesmas Menggedung sesuai dengan instruksi Wali Kota Luk Semawe, dia akan buka normal sampai hari ini, kemudian nanti akan buka lagi di hari Sabtu
Hari Sabtu berarti tanggal 30 Mei 2026. Selama periode libur, masyarakat tetap dapat memperoleh berbagai layanan kegawat daruratan di UPTD Puskesmas Menggedong, mulai dari pelayanan medis darurat, observasi pasien, hingga tindakan awal penanganan kegawat daruratan. Kepala UPTD Puskesmas Menggedong, Dr. Amrullah menegaskan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama, terutama saat hari raya ketika mobilitas masyarakat meningkat. Liburan yaitu tanggal 27 sampai 29 kita akan tetap buka UGD 24 jam untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik selama Idul Adha. Masyarakat tidak usah khawatir untuk bila mengalami keluhan kesehatan silahkan datang ke Puskesmas. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tetap menjaga kesehatan, berhati-hati selama perjalanan mudik maupun aktivitas hari raya, serta segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami kondisi darurat. Dengan tetap beroperasinya layanan UGD selama libur Idul Adha, diharapkan masyarakat dapat merayakan hari raya dengan rasa aman dan nyaman tanpa khawatir terhadap akses pelayanan kesehatan darurat. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lazismu bersama pimpinan daerah Muhammadiyah melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan total 16 ekor hewan kurban. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar. Lazismu bersama pimpinan daerah Muhammadiyah melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan total 16 ekor hewan kurban. Jumlah hewan kurban tersebut terdiri dari 7 ekor sapi serta 9 ekor kambing. Kegiatan penyembelihan dilakukan selama 2 hari di lokasi yang berbeda. Pada hari pertama Idul Adha, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan di Komplek Panti Asuhan Muhammadiyah di Jalan Darussalam, Kecamatan Pandasakti, Kota Loksemawe. Sementara pada hari kedua, penyembelihan akan dilakukan di halaman Masjid Taqwa Muhammadiyah yang berada di Komplek Dayah Modern Ihyus Sunnah Muhammadiyah Loksemawe. Imam Besar Masjid Taqwa Muhammadiyah Saifuddin Abbas kepada RRI mengatakan, kegiatan pelaksanaan kurban tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga sarana memperkuat kepedulian sosial dan kebersamaan antar warga. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Loksemawe melalui Lazismu Kota Loksemawe pada Idul Adha 1447 Hijriah kali ini melakukan pemotongan hewan kurban untuk sapi sebanyak 7 ekor, kambing dan domba total 9 ekor, sehingga semua kurban kita berjumlah 16 ekor hewan kurban untuk tahun ini. Ia menyebutkan seluruh daging kurban nantinya akan dibagikan kepada masyarakat sekitar, santri, anak yatim, serta warga yang membutuhkan. Selain itu, kegiatan tersebut juga melibatkan pengurus Muhammadiyah, relawan, dan masyarakat setempat dalam proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban. Saifuddin Abbas berharap semangat berbagi dan nilai keikhlasan dalam berkurban dapat terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Maimun Akbar melaporkan. Dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabuh. Jemaah haji asal Kabupaten Aceh Barat telah menyelesaikan rangkaian lempar jumrah Aqabah pada 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Saat ini para jemaah sedang melaksanakan mabit di Mina hingga 13 Zulhijjah sebelum melanjutkan rangkaian ibadah haji berikutnya. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Jemaah haji asal Kabupaten Aceh Barat telah menyelesaikan rangkaian lempar jumrah Aqabah pada 10 Zulhijjah 1447 Hijriah setelah sebelumnya melaksanakan wukuf di Arafah dan mabit di Musdalifah. Kasubag Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Barat Haji Dedi Kamarlis mengatakan seluruh jemaah haji Aceh Barat
dalam kondisi baik dan telah menjalani tahapan ibadah haji sesuai jadwal. Ia menjelaskan pada 9 Zulhijjah, para jemaah telah menyelesaikan wukuf di Arafah, kemudian bergerak menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit setelah waktu maghrib. Dan jemaah haji Aceh Barat untuk saat ini, kemarin pada tanggal 9 Zulhijjah itu sudah selesai melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, setelah selesai wukuf di Arafah, setelah maghrib mereka mulai bergerak ke Muzdalifah untuk mabit di Muzdalifah. Nah, setelah lepas tengah malam itu jamaah bergerak ke Mina, dan alhamdulillah pada tahun ini jam 6 itu semua jamaah sudah kosong di Muzdalifah, jamaah sudah didorong semuanya ke Mina. Setelah beristirahat sejenak di tenda Mina, jemaah kemudian melaksanakan lontar Jumrah Aqabah pada Rabu pagi sekitar pukul 9 waktu Arab Saudi. Yang menyebutkan jarak antara tenda jemaah di Mina menuju lokasi Jumrah Aqabah berkisar 5 hingga 6 km. Sehingga total perjalanan pulang pergi dapat mencapai sekitar 12 km. Saat ini lanjut diri, para jemaah telah menjalani mabit di Mina hingga 13 Zulhijjah karena mayoritas jemaah Aceh Barat memilih mengambil nafar sani. Selama berada di Mina, para jemaah akan kembali melaksanakan lontar jumrah pada 11, 12, dan 13 Zulhijjah sebelum kembali ke Mekah untuk beristirahat dan melanjutkan pelaksanaan tawaf ifadah sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengimbau masyarakat yang berwisata ke pantai untuk tidak melakukan aktivitas pemandian. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mengimbau masyarakat yang berwisata ke pantai untuk tidak melakukan aktivitas pemandian. Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah saat diwawancarai RRI. Ia mengatakan menurut perakiraan cuaca dalam beberapa hari ini gelombang laut cukup tinggi. Sama-sama kita ketahui memang lokasi pantai KUA di pesisir barat Kota Melabuh ini sampai dengan di Arung Alam Balik itu memang tidak memungkinkan sebenarnya untuk dilakukan, untuk dijadikan objek untuk mandi. Namun untuk sekedar berekreasi di pinggir pantai itu masih sangat memadai. Itu masyarakat kami harapkan menghindari untuk mandi laut, mengingat memang kondisi hari ini dan beberapa hari ke depan cuaca juga kami perkirakan gelombang akan cukup tinggi karena sudah memasuki musim barat. Untuk itu, pihaknya berharap masyarakat tidak memaksakan diri untuk melakukan aktivitas pemandian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih lanjut, Ronald mengatakan bahwa pihaknya akan baru memulai patroli ke objek wisata pada hari ketiga Idul Adha. Sementara hari pertama dan hari kedua standby di markas komando. Namun demikian, Ronald mengatakan bahwa pihaknya juga akan merespon cepat jika ada laporan warga. Sebelumnya, BPBD Kabupaten Aceh Barat juga telah memasangkan spanduk imbauan larangan mandi laut di sejumlah lokasi objek wisata pantai di Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo. Pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, hewan kurban yang disembelih di Kabupaten Aceh Tengah mencapai sekitar 1.800 ekor. Jumlah ini tersebar pada seluruh wilayah dalam kabupaten tersebut. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi. Jumlah hewan kurban yang disembelih pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Aceh Tengah mencapai sekitar 1.800 ekor yang tersebar pada seluruh kecamatan maupun kampung. Hal tersebut dikatakan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dalam sambutannya pada pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan sepak bola Kampung Arul Kumar, Kecamatan Silih Narah, Rabu pagi. Menurutnya kurban tersebut dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu masyarakat, sejumlah instansi seperti Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, maupun masjid-masjid termasuk Masjid Agung Rohama Takengon. Bupati memberikan apresiasi atas semakin tingginya minat masyarakat setempat dalam berkurban pada setiap tahunnya, di mana ini merupakan salah satu bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun ini yang menyembelih hewan kurban di Aceh Tengah ini lebih kurang hampir 1.800 ekor.
sama sapi dan luar biasa. Di jajaran Dinas Pendidikan 100 lebih kerbau dan sapi. Kami Masjid Agung Muhammad hampir 50 ekor. Dan ini kita bagi bebek dulu. Berarti alhamdulillah tahun ini kita cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Allah, sehingga 1.800 lebih kurang berkorban. Ini sesuatu yang paling indah. Penyembelihan hewan kurban di Aceh Tengah sendiri dilaksanakan oleh panitia kurban baik pada hari raya pertama dan sebagian lagi baru menyelenggarakannya di hari kedua untuk langsung dibagikan kepada yang berhak. Seperti halnya di Masjid Agung Rohama Takengon, penyembelihan dilakukan pada Kamis pagi terhadap 52 ekor, baik itu kerbau, sapi maupun kambing, termasuk bantuan 1 ekor sapi dari Presiden Republik Indonesia. Pitra Jayadi, RRI Takengon melaporkan. BNN Aceh sebut 40% narkoba yang masuk ke Indonesia melewati wilayah Aceh. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, Brigjen Dr. Dedi Tabrani menyebut 40% narkoba masuk ke Indonesia melewati wilayah Aceh. Hal itu disampaikan Dedi saat berkunjung ke Takengon pekan lalu. Jenisnya, kata Dedi, terutama sabu-sabu. Letak geografis Aceh yang strategis katanya menjadi salah satu faktor tingginya peredaran narkotika. Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan laut akibat keterbatasan anggaran negara yang berdampak pada kinerja aparat keamanan di wilayah perairan. Dolar mengenai sehingga berpengaruh kepada kinerja aparat keamanan di bidang laut untuk pengawasan. Aceh Tengah juga jalur ganja dari luar juga dari. BNN Aceh, lanjut Dedi, terus bekerja keras memberantas narkotika di Tanah Renjong. Hingga saat ini pihaknya telah berhasil mengungkap peredaran 65 kg sabu-sabu, termasuk sebelumnya penangkapan 100 kg sabu yang diproses di tingkat pusat. Ia juga mengungkapkan daerah Aceh banyak bandar narkoba yang memiliki jaringan internasional termasuk dengan Malaysia dan Thailand. Karenanya Dedi berharap kepada seluruh elemen masyarakat untuk membantu petugas dalam pemberantasan narkoba di Aceh. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan. Sejak hari pertama Idul Adha 1447 Hijriah, penyembelihan hewan kurban di Kabupaten Banda Meriah telah dimulai. Diperkirakan tahun ini lebih dari 1.000 hewan kurban disembelih di daerah tersebut. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin. Penyembelihan hewan kurban di Kabupaten Banda Meriah telah berlangsung sejak hari pertama Idul Adha 1447 Hijriah. Sekretaris Daerah Banda Meriah Rizwan Dika Putra mengatakan penyembelihan masih akan berlangsung hingga Sabtu mendatang. Hingga saat ini sebutnya diperkirakan lebih dari 1.000 hewan kurban telah disembelih di 10 kecamatan Kabupaten Kopi tersebut dan masih akan terus bertambah dalam beberapa hari ke depan. Sebenarnya kurban di Kabupaten Banda Meriah ini sudah dilaksanakan mulai dari kemarin sampai dengan hari ini dan kemungkinan sampai dengan hari Sabtu. Dan ini kita juga bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, masyarakat kita sangat antusias dalam melaksanakan kurban pada tahun ini. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, sebanyak 935 hewan kurban telah terdata dari 7 kecamatan. Sementara 3 kecamatan lainnya belum disampaikan kepada panitia, yaitu Kecamatan Bandar, Wih Pesam, dan Mesidah. Ia berharap antusias masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban terus meningkat setiap tahunnya, yang menandakan ekonomi masyarakat semakin pulih pasca terjadinya bencana tahun lalu. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Laut Semawe, Melabu, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau W. Sebanyak 2 ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia akan didistribusikan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Sabang. Pemerintah Kota Sabang memastikan proses penyembelihan dan pembagian daging kurban berjalan aman dan tertib. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
Pemerintah Kota Sabang menerima 2 ekor sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Daging kurban dari bantuan tersebut akan dibagikan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Sabang. PLT Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Maulida Sari mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan kurban bantuan Presiden. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan sapi dalam kondisi sehat dan layak disembelih. Pemerintah Kota Sabang menargetkan sekitar 390 paket daging kurban dapat disalurkan kepada warga penerima manfaat di 18 kampung di Kota Sabang. Pemotongan hewan kurban bantuan Presiden dilakukan di Rumah Potong Hewan Gampung Kuta Barat. Kita mendapatkan sebanyak 2 ekor sapi dengan bobot total dua-duanya 997 kilo. Bantuan ini akan dibagikan ke masyarakat yang kurang mampu di Kota Sabang. Rencananya 390 tumpuk. Per kampungnya 20 tumpuk. Seluruh Kota Sabang. Lokasi pemotongan di Rumah Potong Hewan Kota Sabang. Maulida Sari menambahkan, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menurunkan 6 petugas untuk melakukan pemantauan selama proses penyembelihan dan distribusi daging kurban. Pengawasan dilakukan guna memastikan pelaksanaan berjalan lancar dan tertib. Petugas juga akan mengawasi proses penanganan daging agar tetap higienis dan layak dikonsumsi. Masyarakat penerima manfaat nantinya dapat mengambil langsung sesuai nama yang telah ditetapkan oleh masing-masing kampung di Rumah Potong Hewan Kota Sabang. Ia berharap bantuan sapi kurban Presiden dapat memberi manfaat bagi masyarakat serta membantu meringankan kebutuhan warga Kota Sabang pada momentum Idul Adha. Diah Novritaria melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh. Cause I do